Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi. Imam Nawawi berkata dengan sanadnya, bihi wa ilaihi, wa an Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah bin Haidah 277 radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri terhadap suami? Hak istri berarti kewajiban suami. Apa hak ibu terhadap suami? Qala, Nabi berkata, yang pertama, an tut'imaha idza ta'imta, diberinya engkau makan, engkau berikan dia istrimu, antut'imaha, istri, idza ta'imta, kalau engkau makan. Maknanya makananmu dengan makanan istrimu sama. Antut'imaha, kau kasih dia makan, idza ta'imta, kalau engkau makan. Maksudnya makananmu dengan makan istrimu sama. Jangan habis gajian kau makan di mall, binimu makan beras cadu. Pas ditanya, udah kau kasih makan? Kewajiban suami terhadap istri, hak istri ada 5. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Yang pertama dulu adalah makan. Macam mana mau beribadah kalau tak makan? Macam mana mau mengurus keluarga tak makan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hubungan suami kepada istri itu tidak disebut bil khair, bil hasan, bil jayyid, bil tayyib, tapi bil ma'ruf. Kenapa tidak? Padahal semua baik. Hasan baik, tayyib baik, jayyid baik, khair baik, birru baik, tapi dipilih kata bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan di suatu tradisi. Antut'imaha, kau kasih binimu makan, idza ta'imta, seperti makanan yang kau makan dan umum makanan di situ. Jangan kasih binimu makan papeda sementara kau tinggal di Riau. Papeda itu makanan saudara kita di Papua, sagu, pakai gulai ikan kuning, sedap, bisa disebut sekarang. Artinya sesuai dengan tempat kita di sini, kasihlah dia makan asam podeh bawang, goreng slice sesuai daun ubi. In antut'imaha idza ta'imta, makanan. Ada orang di Pekanbaru ini makanannya sangat murah, mungkin satu bungkus 10.000. Tapi ada orang di Pekanbaru ini makanannya sangat mahal, satu porsi 5 juta, itu pun tidak dimakan, udah dihidang, foto, bawa balik. Rumah-rumah makan yang hebat, jet set, pejabat, orang kaya, memang tak bisa dimakan, cicip-cicip sikit, foto, bawa balik. Entah dibuang orang itu, entah dikasihnya ke panti asuhan, wallahu a'lam. Standar mana yang dipakai? Bukan yang 10.000, bukan yang 5 juta. Lalu mana? Bil ma'ruf, yang
umum, lazim, biasa dipakai. Itulah makanan yang dikasih ke anak istri. Ada orang kalau makan sama kawannya, oh makan nasi, habis itu agar-agar, dessert, cuci mulut, buah, anggur, apel, jus. Tapi kalau makan sama anak istri, padahal yang diwajibkan itu anak istri, bukan kawan. Jadi kalau makan sama kawan, makan sama anak istri, antut'imaha idza ta'imta, kau kasih dia makan seperti makanan. Wa taksuha idza tasaita, kau kasih dia pakaian seperti pakaian. Jangan kau beli pakaian mahal, baju kaos 10 juta, baju kemeja 5 juta, bini dibelikan daster 100.000 promo, cuci gudang. Nah, karena pakaian istri menunjukkan status suami. Kalau kau mau dihormati orang, dimuliakan orang, kasih dia pakaian yang bagus. Pakaian macam mana? Ya sesuailah dengan daerah masing-masing. Kalau kita di Riau, belikan baju kurung, kita orang Melayu. Kebetulan dapat klien bini Korea, online, nikahnya offline, kasih dia pakaian yang bagus. Wa taksuha idza tasaita. Banyak sekarang orang kaya-kaya, pejabat-pejabat, pengusaha, bisnismen, duit banyak, tapi tak bisa membelikan bini pakaian. Tengoklah di hotel-hotel itu, orang kaya mobilnya mahal, kain kurang. Ada yang belum selesai dijahit, ada yang resleting belum dipasang. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu nanti akan ditanya, disoal an ra'iyatihi, tentang rakyatnya. Maka rakyat ikut suami adalah istri. Kewajiban suami berarti hak istri. Berapa kali dia ganti baju setahun, Pak Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Biasa di tempat kami ganti bajunya hari raya aja, Pak Ustaz. Hari raya. Biasanya setiap selesai pilkada, 5 tahun sekali. Itu pun kalau ada serangan fajar. Baju partai pula, tertulis di belakang coblos nomor. Kalau kira-kira dia agak-agak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tak diatur dalam hadis, tak diatur dalam Quran, bebas, sesuai dengan kesepakatan, musyawarah. Jangan laki selalu beli baju, sikit-sikit beli baju, sikit-sikit beli baju, bini tak ganti baju. Tapi biasanya yang suka beli baju ini perempuan, 3 lemari bajunya. Laki baju kaos sobek, sempak pun lubang. Nah, jadi banyak juga laki-laki yang teraniaya, duit dipegang bini, belanja tak pernah habis. Kan ada iklannya di video itu, ngamuk-ngamuk dia bininya belanja, udah dia duit yang megang gitu kan. Nah, kalau ada laki model begitu, itu baguslah mati aja. Itu apa lama-lama hidup, hanya menderita. Kasih makan, kasih pakaian, wala tadribal wajha, jangan pukul pada wajah. Biru matanya sebelah, hijau sebelah, kena tempeleng, rupanya salah makeup. Jangan menempeleng, memukul, meninju, sikit-sikit apa. Kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya sepupu perempuan. Kalau dia bertamu datang, tengok-tengok mukanya, nampak mukanya lebam, nampak biji matanya yang putih ini merah, tanya dia, kenapa kau kak? Jangan tanya depan orang banyak, 4 mata. Kenapa kau?
tempelengnya, panggil dia, kalian walinya, panggil dia. 5 yang membackup perempuan: ayah, atuh, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6, abang ayah, atuh, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau dia Minangkabau, tambah nenek mama. 7, memanggil si Algojo, tukang tempeleng tadi. Kenapa kau pukul dia? Kalau tempeleng dia, kalau mau balas jangan, serahkan pada hukum, masukkan pasal KDRT. Tapi pengalaman kawan-kawan saya di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, perempuan ini ditempeleng, dia dipukul, dia biru matanya, lebam bibirnya, merah bola matanya, menangis-nangis di LBH. Begitu orang sudah bawa ke pengadilan, ditariknya balik. Tariknya balik. Mana bisa pengacara melanjutkan? Gimana bang? Lanjut perkara kemarin. Cabutnya lagi Pak Ustaz. Kenapa perempuan goyang? Waktu sedang mengamuk, marah semarah-marah. Begitu takut tak makan, takut anak tinggal, maka perempuan mesti mandiri. Kalau perempuan tidak mandiri, dia teraniaya. Saya bilang ke santri, kalian perempuan SMP 3 tahun menghafal Quran, aliyah 3 tahun baca kitab, tahun terakhir kalian punya life skill, bisa menjahit, bisa masak kuliner, bisa kursus-kursus, kalian wajib S1. 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah, 4 tahun S1. 10 tahun kalian sini tamat, kalian bisa buka sekolah TK Quran, SD Quran, tahfiz Quran, rumah Quran. Dapat kalian laki baik, beruntung, alhamdulillah. Dapat kalian laki Fir'aun, pijaknya kalian, penjarakan dia. Jangan takut tak makan. Kalian ustazah, kalian guru. Jangan sampai perempuan tak berdaya, laki selingkuh, pecandu narkoba, kasar, mau melawan tak bisa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain perempuan, lain penanggungan nasibnya. Laki saya ini Pak Ustadz uang belanja bagus, tapi dia pakai narkoba. Laki saya ini Pak Ustadz tak pakai narkoba, tapi berselingkuh. Laki saya ini Pak Ustadz tak berselingkuh, tak tertarik dia sama perempuan, tertarik pula sama laki-laki, homo. Laki-laki ini Pak Ustadz tidak selingkuh, tidak homo, tidak mancing, rajin, sholat, puasa sunat, tapi pelit minta ampun. Duit dia tak mau keluar sedikit pun, aku yang menanggung semua. Anak sekolah aku, anak beli laptop pun aku. Macam-macam perempuan itu mengadu. Makanya 2 syarat laki-laki. Idza ja'akum man tardawna din agamanya baik, sholat, puasa. Tapi tak cukup banyak agama. Wa qulu akhlak. Ada yang agamanya bagus, akhlak tak bagus. Ada akhlak bagus, sopan, baik, tapi tak sembahyang. Coba kita anggap sebagai ayah dari anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, santri-santri perempuan. Maka perempuan mesti dilindungi. Wala tuqabbih, jangan buruk-burukkan. Wala tuqabbih, dari kata al-qabhu, jangan buruk-burukkan, jangan jelek-jelekkan. Like and dislike. Kalau sedang suka, oh bidadari surga. Kalau sedang benci, mak lampir, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot, hantu belau. I'dilu, bersikap adil. Kalau benci pada satu perbuatannya, suka pada perbuatan yang lain.
Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ada dagingnya. Menilai orang adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena benci lalu penilaian tak adil. Itulah pentingnya suami yang tahu agama. Kalau dia benci, dia tidak menganiaya. Seandainya terjadi konflik, dia tak akan menganiaya. Dia cukup selesaikan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqabbih, jangan burukkan, jangan jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Wala tahjur, jangan tinggal pisah illa fil bait, kecuali di rumah. Jadi kalau laki-laki mengamuk, pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz, durhaka, pertama fa'izuhunna, nasihat. Setelah nasihat tak mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Nah, ini yang dimaksud. Wala tahjur, jangan pisah tempat tidur illa fil bait, pisah tempat tidurnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kau kan asik mau belanja-belanja, melawan-melawan, bertingkah, pisah tempat tidur di dalam rumah. Tidur sini, tidur sini. Karena kalau udah keluar rumah, malu balik. Maka di dalam rumah, pisah kamar, tapi tak di rumah. Hujan lebat, balik lagi. Kalau sudah keluar rumah, malu, gengsi, apalagi tahu orang, segan, sungkan, paksa manggil RT, RW, Kades, Kadus, Babinsa, Babin Kamtipmas, panjang ceritanya. Nah, jadi dikatanya wala tahjur illa fil bait, pisahnya di dalam rumah. Selama masih ada iddah 3 bulan, andai jatuh talak, apakah perempuan itu keluar? Tidak, ke rumah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, perempuan itu menunggu sampai 3 kali suci, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, selesai halal bihalal lah. Kalau ada titik temu, rujuk namanya, selama masih dalam iddah. Kalau sudah habis iddah, habis. Talak 1, talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, la yahillu lahum, tidak halal untuk balik kepada suaminya, istri tak halal balik ke suami, suami tak halal balik ke istri, hatta tangkiha zawjan ghairah, sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Nah, ini berat. Talak 1, talak 2. Talak 1 masih bisa rujuk 3 bulan. Talak 2 masih bisa rujuk selama dalam 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan, dia nikah akad ulang. Akadnya diulang, pakai 2 saksi, pakai mahar, pakai wali, ijab qabul. Namanya pengantin baru, stop lama. Hadisun hasanun, hadis ini statusnya hadis hasan, paling tinggi hadis sahih, cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat sebab yang merusak. Hadis sahih. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya kurang dhabit. Kalau dia punya 100 hafalan hadis, yang dia bisa setorkan hanya 75, maka derajatnya turun menjadi hadis hasan. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, tapi hafalannya kurang. Kalau hafalannya 100, disuruh ulang tinggal 20, hadisnya dhaif. Sanadnya bersambung, rawinya adil, kurang hafalan, tak hafal sama sekali. Kalau dia disuruh meriwayatkan hadis 100,
Yang 100 itu hilang, dibuatnya pula hadis baru buatan dia. Hadis palsu, tak bisa diterima. 4. Sahih, hasan, dhaif. Maudhu tak pakai sama sekali, hadis palsu. Boleh disebutkan hanya sebagai contoh dan untuk menjelaskan kepalsuannya. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini. Berarti hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Wa qala, dia berkata, makna la tuqabbih, makna kalimat la tuqabbih, jangan kau jelekkan dia. La taqul, jangan kau cakapkan ke dia. Qabbahakillah, qabbaha yuqabbihu, menjelekkan. Ki, kau, Allah, Allah menjelekkan, Allah memburukkan. Tak boleh bercakap. Laki-laki kalau sedang marah jangan bercakap, karena kata-kata yang sudah keluar tak bisa ditarik lagi. Kalau sedang marah, mandi, wudhu, karena marah kobaran dari api neraka, padamkan dia dengan air wudhu. Kalau sedang marah, keluar, karena kalau terus keluar cakap kasar tak bisa dibalikkan lagi. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat mau dicari. Nah, maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ingat cakap saya, kalau sedang marah jangan bercakap, karena nanti di luar kendali, macam-macam keluar. Ketika nanti hati sudah sejuk, tak sedap lagi, baik nikah maupun berkawan sama kawan-kawan. Hantu kau, setan kau, keluar semua. Kasang kulim kau. Kasang kulim itu kebun binatang, tak ada disebut satu-satu, langsung kasang kulim wang. Nah, habis itu hati lembut, mau berbaik lagi segan. Waktu sedang pilkada semua keluar, tahu-tahu yang diajak itu menang pula. Mau baik lagi tak enak. Awak kepentingan banyak, mau jadi komisaris utama, BUMD, posisi, takut nonjok. Banyak orang tak berpikir, pikir baik-baik. 278 bihi wa ilaihi wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa yang paling sempurna imannya? Yang hafal Quran, yang buya kiai tuan guru, yang sorbannya tebal, yang berjubah. Siapa yang paling sempurna imannya? Akmalul mu'minina imanan, orang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang baik akhlak itu cirinya berapa? 3. Yang pertama, badlul ma'ruf, buat baik. Yang kedua, kaful adha, tak menyakiti orang. Yang ketiga, talaqatul wajhi, wajahnya cerah, baik. 1, buat baik. 2, tak menganiaya orang. 3, wajah cerah. Ada orang rajin sumbangan, kasih beasiswa, bangunkan sekolah anak yatim, tapi mukanya seram. Coba pakai filter. Ada orang mukanya cerah, jumpa sama kita cerah tadi, tapi pelitnya minta ampun. Ada orang baik, mukanya cerah, tapi menganiaya orang. 3 syarat orang itu disebut baik. Badlul ma'ruf, buat baik. Kaful adha, tak menganiaya orang. Talaqatul wajhi, wajahnya cerah. Tak bisa 3-3, ambil salah satu. Muka cerah menjadilah. Buat baik tidak, asik mengganggu orang, muka pula hancur. Wa khiyarukum,
siapa pula orang yang paling terbaik? Kalau tadi yang imannya sempurna, orang yang imannya paling sempurna, paling baik akhlaknya. Khiyarukum, siapa orang yang paling baik di antara kita ini? Khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik kepada istri. Siapa yang paling baik di antara kita ini? Orang yang paling baik kepada istrinya, itulah orang paling baik. Sampaikan salam sama Ustaz Somad ya, aku tak bisa ngaji. Kenapa? Aku mesti pagi ini mencuci, mengepel lantai, memandikan anak. Itu bukan baik, bongah. Baik itu bukan berarti pekerjaan-pekerjaan itu asalnya pekerjaan tanggung jawab suami. Lalu suaminya punya duit, disediakannya khadim, pembantu. Kalau zaman dulu sahaya. Tapi karena dia tak mampu, dia bilang, sebetulnya tugas aku ini, tapi karena aku pun tak sanggup, kita bekerja sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melaksanakan perbuatan baik dan melarang dari yang mungkar. Jadi bukan berarti laki-laki teraniaya. Laki-laki yang model begini tak panjang umurnya, cepat dan detak jantung. Kalau udah jantung tak sehat, berefek kepada yang lain. Naik gula darah, naik asam lambung, naik asam urat, naik tekanan jantung. Khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istri. Rawahu Tirmidzi, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Kalau hasan hasan aja, kalau sahih sahih aja. Kok bisa dua sekali hadis hasan sahih? Sebetulnya di antara hasan dan sahih itu ada berbuah, hasanun wa sahihun, karena sanadnya dua, satu sanad hasan, satu sanad sahih. Sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada kata au, maka bunyinya hasanun au sahihun. Sanadnya satu, tapi ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan hasan, yang satu mengatakan sahih, maka dia hasanun au sahih. Istilah hasan sahih hanya ada pada Imam At-Tirmidzi. Dialah orang pertama. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Imam Tirmidzi murid dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang Sahih Bukhari itu punya murid namanya Imam At-Tirmidzi. Saya dalam masalah hadis ini tidak mau ikut kepada Imam Syafi'i. Saya hanya Bukhari saja. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil riwayat daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik secara tak langsung gurunya Imam Bukhari, tapi tak langsung, tak jumpa dia. Dengan Imam Syafi'i pun tak jumpa, tapi Imam Bukhari berguru kepada Imam Syafi'i melalui murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah sanad Imam Bukhari ketemu dengan Imam Syafi'i? Ya, Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i. Maka Imam Bukhari ketemu dengan Imam Malik, ya, tapi tak langsung. Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas. Jadi kalau ada orang mengatakan saya hanya pegang Bukhari, adapun Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki saya tidak ikut, itu namanya memproklamirkan kedunguan. Karena Imam Bukhari mengambil hadis dari imam-imam mazhab, tidak langsung, tapi dari murid-murid mereka. Karena Imam Bukhari meninggal 256, Imam Syafi'i meninggal 204. Artinya
dari Imam Syafi'i ke Imam Bukhari 52 tahun, lebih setengah abad tak jumpa. Imam Nawawi ini 676. Dari Imam Bukhari ke Imam Nawawi 400 tahun. Ini Imam Bukhari, ini Imam Nawawi, 400 tahun jarak. Hadis 279. Wa an Iyas ibni Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah, jangan pukul ima perempuan hamba Allah. Maksud ima Allah perempuan hamba Allah, maksudnya istri atau perempuan secara umum. Jangan pukul perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini agama yang ekstrim, agama Islam itu agama yang keras, perempuan dipukul, bantah dia dengan hadis ini. La tadribu ima Allah, jangan pukul hamba Allah yang perempuan, jangan pukul istri. Laki-laki yang memukul istrinya di awal hari, berhubungan di akhir hari, macam binatang. Jangan heran lahir anaknya binatang, karena lahir bukan dari kasih sayang, tapi dari kebencian. Faja'a Umar datang ila Rasulullah, datang Umar mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zairna nisa, nisa perempuan, zairna berani. Sudah banyak perempuan istri-istri yang mulai berani ala azwajihinna, melawan. Perempuan sudah mulai ada yang berani-berani melawan suami. Zaman Umar itu 1400 tahun yang lalu, apalagi sekarang makin berani, apalagi dilindungi oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Zairnan nisa, perempuan sudah mulai berani ala azwajihinna, farakhasa fi darbihinna, maka diberikan rukhsah, keringanan untuk memberikan pukulan. Fa'atafa bi ali Rasulullah SAW nisa'un katsirun, maka datanglah banyak perempuan yang melapor ke keluarga Rasulullah, melapor ke Aisyah, melapor ke Sofiyah, melapor ke Hafsah. Yaskuna azwajahunna, melaporkan suaminya. Jadi masalah perempuan melapor ini memang dari dulu, bukan sekarang aja. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin SAW nisa'un katsirun, sudah banyak perempuan yang datang menjumpai istri Nabi Muhammad SAW. Yashkuna azwajahunna, mereka melaporkan suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukanlah orang yang baik di antara kamu. Laki-laki yang dilaporkan karena melanggar aturan Allah dan Rasulullah, laisa bi khiyarikum, mereka itu bukan orang yang baik di antara kamu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Setelah menyebutkan hadis, Imam Nawawi menyebutkan makna kata-kata. Qauluhu zairna huwa bidzal mu'jamah, dengan zal pakai titik, za. Kalau tidak pakai titik, dal muhmalah, maftuhah baris atas, za. Summa hamzah maksurah, kemudian hamzah baris bawah, i, zair. Summa ra sakinah, kemudian ra baris sukun, zair, zair. Summa nun, kemudian nun, zairna, ai artinya ijtara'na, sudah mulai berani-berani. Sudah banyak perempuan yang mulai berani-berani. Qauluhu atafa, makna atafa ai artinya ahata, artinya meliputi. Atafa datang berkeliling, masuk ke rumah, meliputi, nanya
melapor dan lain sebagainya. Hadis terakhir 280. Wa ana Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah, meriwayatkan hadis anna Rasulullah SAW qala radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya, Nabi bersabda, ad-dunya mata, dunia ini adalah mata, dunia ini perhiasan, dunia ini kenikmatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat jalan-jalan, nikmat punya anak istri, nikmat kekuasaan, nikmat harta, nikmat benda. Dunia mata, wa khairu mata'iha, tapi di antara semua nikmat ini, nikmat yang paling baik al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Kalau dapat perempuan yang sholihah, yang lain ikut menjadi nikmat. Kalau dapat perempuan yang tidak sholihah, nikmat itu berubah menjadi azab. Kekuasaan berubah menjadi azab, ditangkap KPK. Harta berubah menjadi azab, tak ada berkah. Anak berubah menjadi azab, anak durhaka. Makanan berubah menjadi azab. Kenapa? Karena tidak al-mar'atus sholihah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang sholihah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis subuh ini. Pertemuan akan datang bab baru, haqquz zauj 'alal mar'ah.